Halo. Oke, jadi gue mau ngajarin cara main Cthulhu Death May Die. Oke. Oke, nanti di-cut. Oke. Oke, untuk hari ini kita akan belajar Cthulhu Death May Die. Cthulhu Death May Die ini adalah game dari Simon. Simon itu company Amerika, mereka bikin game Cthulhu, yaitu game kooperatif survival horror di mana kita harus nge-stop ritual dari Cthulhu untuk membunuh Cthulhu-nya. Nanti kita lawan Cthulhu-nya langsung, atau dan monster-monster lainnya kalau kalian beli ekspansi, kalau fisiknya. Tapi kalau kalian beli Tabletop Simulator, kalian bisa dapat dengan gratis dan tinggal add workshopnya aja. Oke. Untuk sekarang kita bakal setup dulu. Setupnya kalau ini otomatis, jadi kita pilih season 1 untuk pemula. Terus kita pilih episode karena di sini sistem gamenya itu episode. Kalau yang gampang itu wait. Yang gampang kita pertama dulu aja lah ya, yang episode 1. Ini lagi loading. Oke, sambil nunggu kita bakal udah selesai. Oke, jadi kita bakal pilih investigator dari set originalnya. Oke, udah loading. Bisa kita pilih Rasputin. Kita taruh di sini. Kita tarik di sini ke player board kita. Cepret langsung. Terus kita taruh ini di start room. Ini ada simbol ini ya guys. Lalu start. Next kita set up tracker untuk sanity dan skill-skillnya, dan juga stress dan health. Oke, karena kita main solo, kita harus ambil satu investigator lagi, misalnya si Adam. Oke, kita ambil Adam, kita taruh di sini. Kita juga set up trackernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Next kita pilih dewanya. Kita recall dulu. Kita set up dewanya. Untuk dewa ini kali ini kita main Cthulhu aja yang simple, basic dulu aja. Oke. Kita tarik lagi. Oke, apakah sudah load semuanya? Oh wait, satu lagi, insanity card. Satu taruh di sini lah ya. Satu lagi taruh di sini. Kita flip. Bisa dilihat ini, nanti saya jelaskan. Oke. Jadi permainan Cthulhu Death May Die ini adalah game kooperatif di mana kalian harus bekerja sama. Jadi nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian ya mati. Nah, untuk gamenya sendiri ada beberapa komponen yang gue harus jelasin, yaitu pertama adalah storyboard. Storyboard ini apa? Kalau ini kosong ya. Storyboard. Anatomi storyboard itu yang atas ini adalah tracker, semacam summon trackernya. Jadi Cthulhu kalau di hijau itu atau monster lain, mereka belum kesummon, masih di alam lain, dunia lain. Kalau udah masuk merah, mereka udah kesummon ke dunia, ke board ini. Nah, kondisinya tergantung kartu ini. Nah, kedua adalah bagian ini. Ini tuh ceritanya fase-fase bos Cthulhu kalau udah
kita stop ritualnya atau udah kesummon ke dunia. Jadi ini kondisi-kondisinya. Nanti kalau misalnya udah kesummon, nanti kita bisa stage 2, terus ini health-nya ada, dadunya berapa, dan nanti kondisi-kondisinya per turn ada apa aja, sama kalau udah kebuka efeknya apa. Terus sekarang kita tutup dulu. Nah, yang sebelah sini ini tuh, coba ya, kita ini dulu kameranya. Di sini tuh adalah cara ngestop ritualnya. Kalau di sini kita harus ngancurin 4 dari 5 laboratorium. Kalau laboratorium itu indikatornya ini, lab. Yang ini ya, kelihatan. Nah, terus nanti kita punya kondisi lain, yaitu kalau si monster maju 1 ada efek apa. Lalu kalau yang di bawah ini itu tuh free action khusus untuk episode ini. Ini kalian bisa ambil ketika kalian lagi turn kalian. Misalnya, dan ini semua related sama quest yang kalian harus lakuin untuk ngancurin Cthulhu ini. Misalnya extinguish fire, berarti pademin api, berarti kita harus make a roll, remove 1 fire token kalau sukses. Kalau destroy equipment, ini cara ngedestroy lab yang harus kita lakuin untuk nge-stop ritualnya biar melemahkan dan bisa dibunuh si monster Cthulhu-nya. Kalau ini cuman stat block doang, kayak stat dari musuhnya. Misalnya ada efek apa, terus HP-nya berapa ini, terus ini dadu yang dipakai ketika mereka nyerang. Nah, ini monster dari episode ini. Kalau ini monster dari si Cthulhu-nya, minion Cthulhu-nya ceritanya. Terus apa lagi ya? Oke, untuk Mythos card ini adalah event card yang ngemajuin plotnya dari si game ini, jadi nambah tegang. Kalian bisa ambil dari deck manapun. Ini tuh kita misalnya buka satu contoh ya, kita flip. Nah, kalau ada simbol merah ini tuh berarti kita harus majuin si Cthulhu-nya jadi 1 gitu. Kalau misalnya Cthulhu udah kesummon, misalnya udah kesini nih, kita nge-tracknya pakai apa dong? Ya udah pakai ini, taruh aja di tempat yang previousnya gitu. Kalau enggak ya masih pakai figurin Cthulhu-nya atau monster lain. Nah, terus kita kerjain efeknya. Ini kita taruh lagi shuffle. Oke, lanjut ke apa ya, kita ke player turn dulu ya. Nah, kalau di sini reference-nya itu kita satu turn ini kita boleh ambil 3 action. Salah satu dari action yang kita boleh ambil itu run itu jalan until 3 space. Nah, space itu sendiri apa pengertiannya? Space itu adalah satu petak yang nggak dipisahkan oleh wall. Jadi ini tuh satu space walaupun panjang banget dan bisa dibagi 3 sektor, tetap kehitungnya satu space. Ini juga satu space. Kalau ini tuh 2 space karena ada temboknya dan ini ada panah buat masuk pintu ini. Kalau ini juga satu space. Dan balik ke turn action kita boleh attack satu enemy. Dan ini bisa diulang ya. Jadi misalnya kita mau all in attack enemy, ya udah 3 kali attacknya. Atau enggak kita bisa rest, ini nge-regen health sama stress. Nanti gue jelasin stress sama health itu apa. Atau enggak kita bisa trade. Ya trade mah kayak trading aja gitu, kayak nuker barang ke player sebelah atau ke karakter sebelah, karena in this case kita main solo. Nah, kedua kita ambil Mythos card, ini majuin si monsternya. Ada juga kartu yang memang nggak ada merah, bulatan merah kayak tadi. Yang kayak gini kan bulatan merah berarti kita harus majuin monsternya. Ada juga yang nggak ada, nanti bisa kita lihat. Nah, yang ketiga, kalau bukan ketiga, sorry.
Yang terakhir itu kita bisa kerjain episode action. Episode action juga bisa diulang. Dan yang penting maksimum action yang bisa setiap player ambil itu 3. Oh, kita tadi loncat, sorry. Jadi kalau untuk turn selanjutnya itu monsternya nyerang. Misal gue habis nyerang kultis ini, mati misalnya, tapi gue belum bunuh kultis ini, ya udah, kultis ini masih ada dan dia nyerang. Dan special rule dari enemy, kalau kita serang atau kita masuk ke ruangan yang ada musuhnya tuh ngikutin, jadi bisa numpuk musuhnya di satu ruangan, which is bahaya. Oke, kita balik lagi. Monster nyerang. Nah, referensi monster nyerang itu kayak gimana? Ini pakai dadu yang tercantum di pinggir kartunya. Ini misalnya 2 dadu hijau, 1 dadu hitam. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh dadunya, sama semua. Cuman menandakan bahwa ini tuh bonus dice apa enggak, ini buat nanti indikasi buat player bonus dice. Kalau nggak ada monster atau enemy atau apapun, kita boleh nyari barang ceritanya. Nyari barang, kita ambil discovery card. Discovery card ini apa? Item card sebenarnya. Kita ada multiple choice, jadi misalnya kita mau ambil yang kita mau ambil ini boleh, tapi harus bayar apa gitu. Kita mau ambil ini boleh juga, tapi kita bayar apa gitu. Atau mungkin gratis kalau di case yang ini. Terus setelah itu ya udah, kita end of turn, terus nanti player jalan lagi. Nah, untuk step selanjutnya dalam bermain game ini, kita mau dissect dulu anatomi player board ya. Jadi kan di sini ada semacam apa, bunder-bunder track gitu ya, track tentacle gitu. Nah, ini tuh pertanda sanity kita. Sanity kita itu satu-satunya cara kita untuk level up skill ini, skill yang di sebelah sini. Cara dapat sanity ya roll dadu. Normally kita secara default kita cuma punya 3 dadu. Jadi misalnya mau nyerang, ya udah kita roll 3 dadu. Tapi kalau misalnya kita ke space yang ada kotak hijau ini, kita dapat 1 permanen green dice. Green dice ini buat apa? Buat meningkatkan chance kita untuk menang atau dapat bonus dari roll. Kita bisa sampai dapat up to 4 dadu. Jadi total kita bisa punya 7 dadu. Maksimal 7 dadu. Itu udah paling kuat lah karakternya, bisa dibilang. Tapi semakin jauh ke sini, semakin kita bisa gila atau lose sanity. Kalau lose sanity sampai sini, ya udah kita mati karakternya. Kita nggak bisa main lagi. Oke, sekian untuk sanity. Nah, kalau skill ini sangat variabel ya, cuman sebenarnya dikocok-kocok aja ini, di shuffle diberagamin si setiap karakternya. Cuman kalau di sini kan si Rasputin ini bisa revive. Jadi kalau dia mati dia bisa full health lagi, balik lagi. Terus kalau misalnya kita dapat bintang dari dadu ini, misalnya kita kocok apa nih. Nah, bintang pas. Kalau kita dapat bintang, di roll sebagai sukses. Nanti gue jelasin tentang dice roll. Kalau ini kita bisa tambah 1 dadu kalau nyerang enemy tanpa kita harus punya sanity segini. Oke. Next adalah stress. Stress ini sebenarnya konsekuensinya nggak ada terlalu banyak. Cuman stress itu buat nge-reroll. Misalnya kita dapat roll 3 dadu. Oke, ini kosong ya. Terus ini dapat sanity, terus ada sukses 1. Kita mau roll nih. Aku mau ngeroll 2 gitu. Ya udah, kita pakai stress 2, reroll. Nggak ada garansi bagus. Bisa ngeroll kosong lagi atau dapat jelek lagi gitu, kayak ini. Nah, ada beberapa kartu yang bisa nge-regenerate si stress level ini. Jadi balik lagi. Tapi khusus sanity, kita nggak bisa balikin sanity kita, karena disitulah cara kita level up
Kalau udah level up kita nggak geser aja gitu. Kalau health ya ini udah tahu lah ya. Kalau health tuh kalau per sukses itu tanda seru ya. Simbol tanda seru. Itu tuh pokoknya kalau enemy ngeroll sukses kita dapat damage per suksesnya di dadunya. Kalau udah sampai sini ya udah kita mati. Gitu. Sekian untuk player board. Oh iya, wait, satu lagi. Kalau untuk player board, kalau kita ke space yang ungu ini, kita aktivasi Insanity Card kita. Insanity Card ini permanen untuk satu game. Nanti kalau game baru ganti lagi. Misalnya untuk ini kita efeknya apa nih? Ya kalau nggak ada investigator yang dekat kita, atau sorry bukan dekat kita, kalau nggak ada investigator yang lebih jauh di Insanity Track, kita bisa nge-heal semua stress. Kalau enggak ya kita dapat 2 stress loss. Macam-macam sebenarnya Insanity Card itu. Nah, satu lagi atau beberapa hal lagi adalah let's see. Oh ya, fire. Karena di sana ada fire. Cara operasi fire itu adalah misalnya kita masuk satu space yang ada fire. Rasputin masuk ke ruangan kebakaran. Kalau dia leave room ini, dan hanya kalau dia leave room ini, dia ngeroll dadu hitam dia per token api. Misalnya kebakaran nih, ya udah roll satu dadu, kalau dapat damage, kalau enggak nih, ini kan dia punya skill yang bisa ngitung bintang jadi sukses. Tapi ini kalau sukses dari apinya kita dapat satu damage, ya udah kita nggak pakai kan, karena kita nggak mau kena damage. Ya udah berarti ini nggak berarti apapun. Berarti kita nggak dapat damage dari fire. Kalau misalnya ada 3 token di sini, kita leave dari sini ke sini, ya udah kita roll 3 dadu. Roll 3 dadu. Dan catat kita bisa dapat sanity loss dari api. Oke. Jadi di mana di sini ya? Oke. Apalagi yang perlu di cover? Ini tracker wound buat enemy. Ini juga fire. Oke. Kayaknya nggak ada. Oke, coba kita demo main ya. Misal kita mulai dari awal lagi. Kita mau masuk ke chapter dimana kita mau bikin dice roll ya. Misalnya ke sini. Terus gua mau nge-attack kultis ini. Kita refer dulu kultis ini ada efeknya apa aja, sama health-nya berapa. Health-nya 2. Oke, udah dicantumin kan di sini. Ya udah, gua roll 3 dadu untuk attack. Oke. Gua nggak successful ya. Gua cuma dapet sanity loss 1. Gitu. Lalu kalau gua diem di sini, mereka bisa nyerang. Jadi kan gua udah pakai satu action ya. Kita tandain tadi action 1. Gua mau ke sini dan sini. Nah, ini kan ada api. Jadi gua roll 1. Ini trackernya di ini dulu. Gue roll 1, kalau dapat damage apa enggak? Dapat damage. Oke. Kita dapat damage 1. Kita pindahin ke sini. Gitu. Karena udah 3 action, ya udah next character atau player. Kalau multiplayer si Adam ini, oh iya sorry, tadi karena udah nyerang jadi ngikut. Ini juga ngikut. Kecuali ada karakter yang punya stealth ya. Jadi stealth itu bikin kultisnya atau enemy apapun nggak ngikutin kita gitu. Misalnya si Adam ini mau ke ini, terus kesini bantuin gua nih. Dia juga resolve fire kan. Jadi dia roll 1. Roll.
Oke, dapat bintang. Bintang, apakah karakter dia ada sesuatu bintang? Nggak ada. Oke, berarti dia nggak dapat damage dari api. Terus dia mau nyerang, bantu nyerang yang udah terlukai. Kita filter dulu. Tadi belum terluka ya, sorry. Misalnya salah satu kultis dia mau serang, ya udah, dia roll 3 dadu. Oke, dapat 1 damage, tapi dia loss 1 sanity karena ada gambar tentakel ini. Oke, jadi kurang 1, dia sanity kurang 1 juga. Oke, terus misal si Adam ini nggak mau gerak, jadi dia udah 1 poin lagi, dia forfeit, jadi cuma 2 action. Rasputin udah 3 action. Kalau semua player turn udah selesai, kita ambil salah satu deck mitos, misalnya Cthulhu Mitos. Oke, ini kita ngapain? Ini kalau ada minion Cthulhu yang namanya Star Spawn, berarti its investigator lose 2 sanity. Tapi karena Star Spawn ini belum ke summon di boardnya, kita nge-summon si Star Spawn di portal biru. Portal biru di mana? Ya udah di sini. Sama di sini. Gitu. Terus kita advance Cthulhu-nya 1 spasi. Nah, kalau gua tadi belum bilang, kalau sampai ke space ini ya udah kalah, kiamat ceritanya. Jadi kalian harus bercepat-cepat untuk ngedisrupt ritualnya dan ngancurin monster-monster dan Cthulhu-nya juga. Oke. Next yang kita lakukan adalah enemy attack. Oke, enemy attack, dia si kultis ini dia pakai 2 green dice. Jadi kita ambil green dice. Oke. Kita ambil green dice. Terus kita roll. Ini kalau mereka roll, ini kena ke semua player ya. Jadi nggak cuma 1. Semua player dapat damage. Oke. Bintang sama kosong. Karena si kultis nggak ada efek bintang khusus, jadi dia nggak ngedamage. Terus tinggal kultis yang ini, dia roll lagi. Oke, suksesnya 2, berarti kita tiap karakter kita kurang 2 damage. Dia kurang 2 damage. Gitu. Oke, karena semua enemy sudah resolve attack-nya, yang ada di ruangan doang ya sama kita resolve and turn ya. Oke. Resolve and turn, berarti ini sudah turn baru. Kita reset actionnya. Misalnya kita mau lari nih, lari langsung ke sini, kita take 1 fire damage. Oke, dapat 1 damage. Nih Rasputin udah mau mati nih. Adam juga bentar lagi mati. Untungnya karena di sini kosong. Oke. Kayaknya karena lewat ini kultisnya juga ikut. Ya, kultisnya ikut guys. serba stres sebenarnya ini game. Cuman jadi kita nggak bisa heal gitu. Atau kalau kita kalah nanti kita bakal contohin, gue bakal contohin senario dimana si Cthulhu advance misalnya. Oke, kita fokus ke sini dulu. Karena kita ke sini, misalnya tadi berapa? 1 2. Oke. 1 2, kita misalnya mau ke mana ya? Safe space itu di mana? Di sini hampir nggak ada safe space. Kita harus kalahin semuanya. Nah, ini kan kira-kira kita odds-nya kurang nih.
Jadi kita either fight atau kabur sampai mati. Oke. Karena ini skenario-nya ends in only one way, yaitu death. Kalau gimana pun juga. Jadi kita misalnya contohin skenario dimana udah advance ke sini. Misalnya udah kesini ya. Terus kita ceritanya udah hancur nih labnya. Kita flip nih. Nah, kalau untuk khusus scenario ini, setiap kali kita hancurin lab, kita punya efek. Nah, ini kalau efek ya udah deal to wound to all enemy. Kalau ini apa? Save collapse, heal all your stress. Oke. Misalnya semua lab udah hancur nih, atau 4 lah. 4 udah hancur kan, requirement 4. Terus setelah hancur, langsung kita ganti stage. Nah, kita baca ini revealed summon Cthulhu into your space. Berarti Cthulhu udah bisa dilukai. Space kita di mana nih? Misalnya misalnya di sini. Ya udah Cthulhu di sini. Cthulhu di sini kita harus lawan. Kita bisa lawan karena udah disrupt ritual. Kalau misalnya kalian belum disrupt ritual, tapi si Cthulhu udah ke merah. Merah itu artinya si Cthulhu udah harus disummon. Udah harus disummon berarti ke stage 2, sama aja. Tapi kalian nggak bisa ngelukain dia kalau disrupt ritualnya belum selesai. Jadi kalian nggak bisa ngelawan dan si Cthulhu bisa ngelukain kalian. Which is gawat gitu. Perlu diketahui, kalau kalian sebelum si Cthulhu yang disummon, kalian udah mati misalnya, udah drop ke 0 misalnya si Adam ini, kalian langsung kalah. Tapi kalau udah ke summon, either by disrupting ritual atau enggak ini udah ke merah, terus kalian kebetulan udah disrupt ritual, jadi bisa ngelukain salah satu dari kalian mati, itu masih jalan gamenya. Tapi kalau semua investigator mati ketika si Cthulhu udah disummon, misalnya Rasputin juga mati nih, udah drop ke 0 HP, ya berarti kalian kalah juga. Dan yang tadi gue bilang, kalau Cthulhu nyampe sini ya udah auto kalah, itu end game gitu. Jadi kayaknya udah deh. Oke, sekian penjelasan game Call of Cthulhu Dead May Die. Di sini ada banyak senarionya, ada 1 sampai berapa nih? 6. Per season ada 6. Kita recall dulu misalnya. Kita place. Wait, kita recall dulu. Recall. Terus place. Oh wait, kita belum recall ini ya. Oke, terus kita recall. Oke. Season 2. Season 2 juga ada 6 episode, tapi lebih beragam objektifnya, dan setiap scenario itu beda-beda rule-nya. Dan kalian bisa mix and match monsternya mau apa. Misalnya ini ada Dagon. Wait. Ada Dagon. Ada Hastur. Ya miring, sorry. Ini Yog-Sothoth, ini dewa lain, ini Black God of the Woods. Ada Cthulhu. Dan kalau kalian mau spice up the game sedikit, kalian bisa pakai Unknown Monster. Unknown Monster itu apa? Unknown Monster itu monster minion yang super susah. Misalnya ya mungkin ini 3 health-nya, tapi efek-efeknya suka ramp up difficulty-nya. Jadi kalau kalian mau challenge, ya udah tambahin salah satu dari sini. Kalau enggak juga apa-apa. Oke. Sepertinya sekian. Terima kasih. Selamat bermain Call of Cthulhu di fisik ataupun di tabletop simulator. Bye-bye.